Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Maryam dengan NIM 530102000170. Nama saya Wiwit Jafar Mustafa, NIM 5301020000126. Dan saya Muflihatul Hasanah dengan NIM 530102000017. Di sini, saya selaku moderator dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah yang telah kami buat dengan tema yang berjudul Tinjauan Pustaka atau Kajian Pustaka, yang di dalamnya itu berisi tentang sumber, fungsi filosofis, dan kaidah penyusunannya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada A. Pengertian filosofis. Filosofis atau filsafat merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai filsafat ilmu pengetahuan juga berusaha keras untuk membahas ilmu pengetahuan sebagai objeknya secara rasional, menyeluruh, dan mendasar. Filsafat juga merupakan pelopor yang pertama-tama berani mendobrak dan membongkar pandangan-pandangan tradisional dan mitos yang sejak lama hanya diterima dengan begitu saja tanpa adanya penjelasan yang rasional. Bahkan, pemikiran rasional lah yang mampu melepaskan diri manusia dari kepicikan, ketidakjelasan, ketidaktahuan, dan bahkan kebodohannya. Dengan pemikiran kritisnya, manusia tidak akan pernah puas terhadap kebodohannya sendiri, serta terhadap ketidakjelasan segala macam informasi yang diterimanya. Kalian tahu nggak sih pemikiran kritis itu apa? Jadi, pemikiran kritis adalah pemikiran yang menyadari akan arah tujuan dari kegiatan berpikir. Sehingga, orang yang berpikir kritis tidak puas akan sekedar informasi sebagai penjelasan yang asal saja. Nah, jadi filsafat juga dapat membebaskan manusia dari cara berpikir yang tidak teratur dan tidak jernih, dengan cara membimbing manusia untuk melakukan pemikiran secara rasional. Dengan filsafat, kita didorong untuk berani dalam mempersoalkan segala macam hal yang kita hadapi. Jadi itu semua merupakan pembahasan dari pengertian filosofis. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Ciri-ciri filsafat. Menurut Fatih Lubis, filsafat mempunyai 3 ciri utama, yaitu yang pertama universal atau menyeluruh. Yang dimaksud menyeluruh adalah pemikiran yang luas dan tidak hanya satu aspek saja. Kemudian yang kedua adalah radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang hasil akhirnya fundamental atau mendasar. Kemudian yang ketiga adalah sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis, walaupun spekulatif. Kemudian beberapa ahli yang lain menambahkan ciri-ciri lain, yaitu yang pertama adalah deskriptif, kemudian yang kedua adalah kritis, kemudian analitis, dan kemudian evaluatif, dan yang terakhir adalah spekulatif. Kemudian ada beberapa contoh pertanyaan yang nantinya akan lebih memperjelas materi ini. Yang pertama adalah, apakah kebudayaan selalu memberikan dampak positif? Lalu yang kedua adalah, apakah definisi cantik harus yang berkulit putih? Kemudian yang ketiga adalah, apakah seni haruslah indah? Lalu, bagaimanakah cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Tentu saja dengan menggunakan metode filsafat yang sistematis dan tepat. Beberapa metode filsafat antara lain, yang pertama adalah metode kritis, intuitis,
skolastik, matematis, empiris eksperimental, kemudian transundat, kemudian dialektis, kemudian fonomonologis, kemudian yang ke-9 adalah eksistianisme, kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah analitika bahasa. Kemudian landasan filosif merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan hukum. Sedangkan unsur filosofis mengembangkan sebuah peraturan yang mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan hukum. B. Fungsi filosofis. Mempelajari ilmu filsafat ini memiliki banyak manfaat yang bisa didapatkan dalam menjalani kehidupan, membantu menjawab pertanyaan dasar, dan masih banyak lagi manfaat lain yang bisa didapatkan. Karena dalam ilmu filsafat ini tidak memerlukan sebuah ilmu dan wewenang yang khusus. Ilmu filsafat ini berfungsi untuk membuatmu berpikir secara kritis, agar saat menghadapi masalah, kamu lebih bisa berpikir secara rasional dan bersikap lebih netral. Ilmu ini juga bisa membantumu untuk memecahkan masalah, mengidentifikasi masalah, dan juga membantu mendapatkan jawaban dari masalah. Filsafat juga dipercaya bisa membantu seseorang untuk menganalisis sebuah masalah, untuk mengetahui nilai pengetahuan, baik di dalam kehidupan atau di dalam pelajaran. Fungsi yang terakhir dari filsafat ini adalah membantu untuk menambah pengalaman baru dan membantu menghasilkan ide-ide yang baru. C. Kaidah penyusunan filosofis. Filsafat ilmu pengetahuan memiliki 3 landasan pembahasan terhadap ilmu pengetahuan, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dari landasan pembahasan ontologis, kita diharap memiliki gambaran yang benar dan menyeluruh tentang ilmu pengetahuan, dapat menemukan ciri-ciri khas ilmu pengetahuan bila dibandingkan dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan, misal filsafat, agama, dan seni. Kita diharapkan menyadari bahwa ilmu pengetahuan merupakan kegiatan akal budi manusia yang tentu saja juga memiliki arah dan tujuan atau bersifat teologis. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.